26 Desember tahun 2004 menjadi momen yang tak terlupakan bagi masyarakat Aceh. Saat itu tsunami yang maha dahsyat menghampas bumi Serambi Mekah. Kejadian itu berawal saat gempa berkekuatan 9,1 skala Richter yang terjadi pada pagi hari mengguncang Aceh. Tidak lama setelah itu muncul gelombang tsunami yang diperkirakan tingginya mencapai 30 meter. Gelombang tsunami itu menyapu pesisir Aceh yang menyebabkan sebagian wilayah Aceh rata dengan tanah. Kejadian itu terjadi pada hari Minggu, hari yang semestinya bisa digunakan oleh masyarakat untuk beristirahat, berkumpul bersama keluarga, dan menikmati libur akhir pekan bersama. Tapi tidak dengan Minggu saat itu. Masyarakat justru harus berhadapan dengan alam yang tengah menunjukkan kekuatannya. Bencana tersebut membuat banyak bangunan runtuh. Masyarakat pun berlarian untuk menyelamatkan diri. Pada saat itu dunia ikut berduka. Jenazah tergeletak di jalanan dan tertimpa di bawah puing-puing bangunan. Bencana maha dahsyat itu menjadi perhatian dunia. Tak hanya membekas dalam ingatan, goncangan gempa dan terjangan gelombang lautan itu juga menyisakan jejak yang hingga kini masih terkenang. Kedahsyatan gelombang tsunami yang menerpa pesisir Aceh pada bulan Desember 2004 lalu ternyata masih meninggalkan jejak. Tidak hanya masih terbayang dalam ingatan, tsunami juga meninggalkan jejak berupa monumen-monumen yang menjadi peringatan bagi siapapun terhadap dahsyatnya kekuatan alam. Pemirsa, 26 Desember tahun 2004 diperingati sebagai Hari Tsunami, dan tentu ini menjadi kejadian yang tidak bisa dilupakan oleh masyarakat Aceh. Bagaimana tidak, pada saat itu gempa dengan kekuatan yang begitu dahsyat menyebabkan terjadinya tsunami yang meluluh lantakan hampir sebagian besar daerah Aceh dan menelan ratusan ribu korban jiwa. Terdapat beberapa tempat yang saat ini menjadi tempat bersejarah untuk kembali mengenang kejadian tsunami pada 2004 silam. Dan hari ini pemirsa, saya akan mengajak Anda di rumah untuk melihat dan mengenang kembali seperti apa peristiwa tsunami pada saat itu. Ikuti terus saya Cud Hardianti dalam Aceh Hebat. Tsunami dahsyat di Aceh telah menghancurkan hampir seluruh infrastruktur dan alam di kota Serambi Mekah. Salah satu wilayah yang paling parah terkena bencana tsunami adalah kawasan Ulele, sebuah desa kecil di kota Banda Aceh. Ulele terletak di tepi pantai, sehingga ketika tsunami menghampas, hampir seluruh desa ini ditelan gelombang dahsyat itu. Bahkan sebagian desa itu kini telah tenggelam dan menjadi lautan. Dari ribuan rumah yang hancur diterjang tsunami, terdapat sebuah masjid yang saat itu masih berdiri kokoh.
Masjid ini adalah Masjid Baitur Rahim yang berada di Desa Ulele. Masjid ini menjadi salah satu bukti sejarah betapa dahsyatnya bencana gempa dan tsunami yang menerjang Aceh 2004 silam. Peristiwa gempa dan tsunami ini sangat membekas bagi masyarakat Aceh. Hampir seluruh daerah di Aceh rata dengan tanah akibat terjangan gelombang yang begitu dahsyat. Seperti di Desa Lambung ini. Kawasan ini termasuk salah satu daerah dengan kerusakan terparah akibat tsunami yang mengakibatkan seluruh rumah, toko, dan fasilitas umum hancur total dan rata dengan tanah. Pada saat peringatan tsunami, banyak masyarakat Aceh yang melakukan ziarah ke kuburan massal. Ziarah bersama keluarga di kuburan massal ini sebagai media pengingat atau pembelajaran, terutama kepada generasi muda, bahwa Aceh pernah dilanda gempa yang begitu dahsyat dan banyak menelan korban jiwa. Gelombang besar nan kuat ini tidak hanya menghanyutkan warga, binatang ternak maupun fasilitas lainnya, namun juga berhasil menyeret sebuah kapal ke tengah daratan. Kapal itu ialah kapal PLTD Apung yang terseret dari kawasan perairan ke tengah daratan. Monumen PLTD atau pembangkit listrik tenaga diesel Apung berada di Desa Punge, Blangcut, Banda Aceh. Sesuai namanya, kapal ini merupakan sumber tenaga listrik bagi wilayah Ulele, tempat kapal ini ditambatkan sebelum terjadinya tsunami. Kapal dengan berat 2.600 ton, panjang 63 meter, dan lebar 19 meter ini mampu menyalurkan listrik sebesar 10 megawatt. Ketika tsunami terjadi, kapal ini terseret gelombang pasang setinggi 9 meter, sehingga bergeser ke jantung kota Banda Aceh sejauh 5 kilometer. Kapal ini terhempas hingga ke tengah-tengah pemukiman warga. Kebanyakan tuh dari masyarakat lokal tuh, baik dari seputaran kota Banda Aceh atau sekeliling di Acehnya sendiri. Juga tidak terlepas dari mancanegara, terutama turis bule sementara nih ya. Dulu kemungkinan sebelum Covid itu full Malaysia. Nah, tapi sekarang karena kondisi seperti ini dan kemungkinan akan dibuka akhir awal tahun ini, Malaysia akan kembali lagi ke Banda Aceh. Jadi seperti itu. Jadi kemungkinan dari pihak penerbangan, terutama kita mohon pihak penerbangan supaya dibuka kembali dan dilancarkan kembali penerbangan untuk Malaysia kemari, karena turis dari Malaysia sangat antusias mereka untuk Banda Aceh. Kalau pengunjung rata-rata sekitar 500 orang sampai 1.000 orang per hari, kecuali mungkin hari Jumat ya. Nah, kemudian kalau per tahunnya per tahunnya kebanyakan tuh pengunjung pada saat Lebaran. Itu meludak sangat Lebaran. Malah pernah satu hari itu 13.000 orang, 14.000 orang satu hari waktu Lebaran. Nah, itu sebelum Covid, tapi setelah Covid ini agak berkurang memang, Pak. Kalau biaya pungutan kita free, karena memang aturan seperti itu. Dari pertama dibuka sampai sekarang itu free, tidak ada pungutan apapun. Lihat situs kayak gini tuh bikin bertanya-tanya gitu dalam diri sendiri, atau kayak logikanya kayak mana gitu bisa sampai kapal ini dari laut
ke daerah daratan ya emang di sekitarnya kan ini nggak kita lihat nih lautan, emang rumah-rumah warga semua. Terus kayak dengan kita kan tadi di bawah kan kita bisa masuk juga nih, lihat kayak mana cerita-cerita PLTD Apung ini. Jadi kayak seakan-akan nih kayak mengembalikan kita ke masa tsunami itu. Jadi semacam flashback lah istilahnya. Semoga kedepannya situs sejarah ini tuh bisa dikembangkan lebih baik lagi dan betul-betul dirawat dan dijaga ya. Soalnya ini kan bisa menjadi investasi juga nih bagi kita rakyat Aceh khususnya. Jadi kalau kita kembangkan jadi lebih baik lagi, orang-orang juga bakalan tertarik untuk mengunjungi sehingga sejarah ini tuh nggak hilang begitu aja. Bermula dari kisah tersebut, kapal ini pun kini dijadikan sebagai museum oleh pemerintah. Fenomena pergeseran kapal ini menunjukkan kedahsyatan kekuatan gelombang yang menimpa Serambi Mekah kala itu. Area sekitar PLTD Apung kini telah dikelola oleh pemerintah untuk ditata ulang menjadi wahana wisata edukasi. Bagian dalam kapal PLTD Apung difungsikan sebagai museum edukasi tentang mitigasi bencana yang diisi dengan berbagai informasi dalam bentuk video ilustrasi tentang proses terdamparnya kapal PLTD Apung. Untuk mengenang korban jiwa yang jatuh akibat tsunami, juga dibangun monumen peringatan. Pada monumen itu, tertera tanggal dan waktu kejadian dari musibah yang juga menimpa beberapa negara selain Indonesia. Selain korban jiwa, masih banyak bangunan lainnya yang porak-poranda akibat tsunami. Sebuah kubah masjid besar di Desa Lamtengoh, Pekanbadak, Aceh Besar, bahkan lepas dari posisinya. Kubah masjid ini terbawa arus dan terdampar lebih dari 2 km, tepatnya di areal persawahan di Desa Gurah, Pekanbadak, Kabupaten Aceh Besar. Nah, pemirsa, inilah kubah yang terseret sekitar hampir 3 km dari lokasi asalnya. Dan sebenarnya ini tidak hanya kubah saja, tetapi di bawahnya juga masih terdapat pondasi maupun ampak yang mana sudah tertanam hampir sedalam 3 meter. Kubah yang kini dikenal dengan nama Masjid Kubah Tsunami, dulunya merupakan kubah Masjid Jamik di Desa Lamtengoh, Pekanbadak. Saat gelombang tsunami menerjang Aceh 2004 lalu, seluruh bangunan masjid rusak dan hanya menyisakan kubah masjid berdiameter 4 x 4 meter. Kubah itu terbawa arus gelombang sejauh 2,5 km dan terdampar di Desa Gurah. Belasan tahun musibah gempa dan tsunami Aceh telah berlalu. Namun kubah itu tetap berdiri di lokasi tempatnya terdampar. Kalau kubah ini berasal dari Desa Lamtengoh. Desa Lamtengoh kiraannya dari Desa Lamtengoh ke Kampung Gurah 2,5 kilometer. 2,5 meter. Di samping sini saya dari kubah dibawa dari atas gunung sana, bawa ke Kampung Gurah, tengah-tengah sana. Sini kan enggak, ini dulu sini kan jalan nggak ada, belum ada jalan. Di tengahnya ini di tengah sawah, jadi nampakkan putar sampai ke sana, putar. Tapi di sana kan ada
ada makam Tengku Cik Maharaja Gurah. Tengku Cik Maharaja Gurah dibawa bawa sana lagi ke laut. Habis itu putar-putar. Sini pun ada juga makam ulama juga di bawah Asam Jawa tu. Sampai ke sini baru dia putar-putar sampai ke tengah sawah. Ya, menurut saya Dinas Pariwisata sudah membangun Kampung Gurah selama tahun 2022. Dulu sebelumnya pembangunan musala, ada musala bantuan dari masyarakat Malaysia, sumbangan dari orang itu kami kumpulkan, jadilah satu musala. Kubah ini berasal dari Masjid Jami' Desa Lam Tengah. Jadi karena ada musibah tsunami, air laut naik ke daratan. Saya lihat waktu itu ada sebuah bot warna oranye di depannya. Seakan-akan bot itu menarik kubah ini. Botnya kepalanya aja yang nampak. Sehingga kubah ini putar ke sana. Udah dibawa ke dekat gunung sana, surut air, lalu kubah ini putar ke kampung, putar-putar sehingga kubah ini dibawa kemari. Saya pikir ini udah kiamat, karena nampak di mata saya udah nampak gunung Selawah, udah nampak laut semua berasap, kayak hujan tuh nggak nampak apa-apa lagi. Saya pikir udah kiamat dunia ini. Keluarga saya, kayak saya memiliki saudara kandung 9 saudara. Laki-laki 7, perempuan 2. Yang selamat sekarang 5. Kakak saya 1 yang perempuan, kakak yang laki-laki 4. Saya anak yang kecil. Dengan keberadaan kubah yang ada di belakang kita, banyak sekali manfaat yang dirasakan oleh warga Kampung Gurah terutama ya. Kami selaku masyarakat di sini, dengan adanya kubah banyak sekali tamu-tamu yang datang ke tempat ini dan kami bisa mencari rezeki di tempat ini, terutama juga kaum ibu-ibu, karena di tempat ini dari pemerintahan desa dikhususkan untuk ibu-ibu yang mengelola tempat ini. Dan juga ibu-ibu di tempat ini bisa menjual souvenir-souvenir dan juga boleh menyewakan sepeda motor, ojek ibu-ibu dari arah sana menuju ke sini dan bertambahnya ekonomi masyarakat. Dari pengunjung yang datang ke sini, terutama yang dari Malaysia ya. Sebelum COVID terjadi, banyak wisatawan yang datang ke Malaysia mulai dari tahun 2014 sampai 2019, itu banyak sekali tamu yang datang dari Malaysia dan juga dari luar negeri seperti Australia, Arab ada juga, dan juga dari Jepang dan Cina. Ada yang mengunjungi tempat kami ini. Tak hanya itu, kawasan Pantai Lampu'u Aceh Besar yang dikenal sebagai lokasi wisata juga menjadi bukti sejarah peristiwa gempa dan tsunami Aceh.
Lebih dari separuh penduduk Lempuuk meninggal dunia dalam bencana tersebut. Akan tetapi berangsur-angsur, kini pantai ini pun kembali pulih dan aktivitas pariwisata di pantai ini pun kembali ramai. Saat dilanda tsunami, kawasan ini nyaris rata dengan tanah. Namun keajaiban terjadi di mana sebuah bangunan masjid berdiri tegak di tengah kehancuran. Masjid ini menjadi saksi bagaimana kedahsyatan hempasan gelombang tsunami yang meluluh lantakkan Aceh pada 2004 silam. Bisa dikatakan utuh, yang rusak cuma dinding. Ya, memang didanai oleh donatur Turki. Ya, rehab. Masjid ini waktu tsunami masih utuh, cuma yang rusak dinding-dinding aja. Kalau penambahannya pagar rusak. Kalau gerbang ini tinggal satu roboh, nggak rusak juga. Sebelum tsunami jumlah penduduk 6.000 orang, yang selamat di air 700 orang. Ya agak meningkat sedikit, tapi waktu kenaikan harga BBM ini ya agak sedikit sulit, karena tamu-tamu, karena daerah sini daerah wisata, ya kurang orang, ya orang berkunjung sini. Harapannya pemerintah memperhatikan masjid ini, biasanya bisa melakukan program pengecatan masjid, karena kalau dengan uang masjid enggak cukup, karena perawatannya cukup besar biayanya. Memori detik-detik terjadinya tsunami masih terekam jelas. Di desa Lempulo ini terdapat sebuah kapal nelayan sepanjang 25,5 meter yang terdampar di atas rumah warga yang telah menyelamatkan puluhan orang pada saat peristiwa tsunami. Kapal yang terbuat dari kayu ini menjadi saksi bisu betapa hebatnya tsunami yang menerjang Aceh pada 18 tahun silam. Kapal ini menyelamatkan 59 orang di atas kapal ini. Jadi saya cerita sedikit tentang bagaimana kapal ini bisa sangkut di atas rumah Ibu Abasyah. Jadi yang punya rumah ini namanya Ibu Abasyah, di suaminya Haji Misbah. Jadi yang punya kapal namanya Haji Teku Zulfikar. Beliau sekarang tinggal di Medan. Jadi saat gempa tsunami tahun 2004 yang lalu, jadi tanggal 26 Desember 2004 itu memang pagi-pagi hari Minggu terjadinya gempa yang sangat dahsyat. Jadi setelah gempa, oleh orang-orang sini pikir sudah aman. Jadi setelah itu lebih kurang dalam 20 menit tiba-tiba ada orang di dekat kampung kami ini ada TPI, tempat penjualan ikan. Jadi orang berlari memanggil orang-orang, lari air laut naik katanya. Jadi orang-orang di sini larilah ke tempat rumah Ibu Abasyah. Jadi di atas rumah Ibu Abasyah ini di tingkat 2 ada 30 orang, termasuk Ibu Abasyah 4 orang anaknya. Setelah mereka di atas tingkat 2, tiba-tiba air setinggi leher mereka. Jadi mereka saat itu sudah pasrah, mereka sudah pada minta maaf. Tiba-tiba seorang pekerja Ibu Abasyah ini naik ke atas seng untuk buka seng untuk naik ke atas yang paling tinggi.
Jadi beliau sempat melihat kapal ini dari belakang rumah Ibu Ati ini menuju rumah Ibu Abasyah. Jadi sempat menabrak atap rumah Ibu Abasyah ini. Katanya kapal sudah berpusing-pusing sampai sekitar 10 meter dari rumah Ibu Abasyah. Jadi saat air surut nyangkut lagi di rumah Ibu Abasyah ini. Jadi pekerja Ibu Abasyah ini melihatlah kapal sudah sangkut di atas rumah Ibu Abasyah. Jadi beliau memanggil, buka pintu, kita ada kapal yang menjemput kita. Padahal kapal ini belum pernah ke laut, kosong, lagi diperbaiki saat itu di TPI dekat tempat ini juga. Jadi saat itu mereka 30 orang di atas tingkat 2 langsung naik ke atas kapal untuk menyelamatkan diri. Termasuk Ibu Abasyah, 4 orang anaknya. Termasuk 1 orang bayi 1 bulan. Tak jauh dari bibir pantai, juga terdapat sebuah makam, yakni makam Syah Kuala. Jaraknya yang dekat dengan pantai, membuat tanah di sekitar makam ini tergerus arus tsunami. Namun ajaibnya, terjangan tsunami saat itu tidak membuat pusara di makam Syekh Abdul Rauf hanyut. Padahal, makam di sekitarnya mengalami kerusakan yang cukup berat. Pasca tsunami, pemerintah dan masyarakat pun bersama-sama kembali membangun Aceh. Banyaknya bukti peninggalan tsunami dijadikan tempat wisata bersejarah. Salah satu yang paling banyak dikunjungi adalah Museum Tsunami. Keberadaan Museum Tsunami ini menunjukkan bukti peninggalan ganasnya bencana tsunami yang melanda Aceh. Di sini terdapat berbagai koleksi yang dapat disaksikan langsung oleh para wisatawan. Peristiwa tsunami 2004 silam yang telah menggemparkan tanah Aceh menjadi sejarah yang tak terlupakan dan akan terus terkenang sepanjang masa. Pemirsa, di tempat saya berada saat ini merupakan Museum Tsunami Aceh yang dibangun pada tahun 2008 lalu. Dan di sini banyak sekali disuguhkan berbagai potret mengenai peristiwa tsunami yang terjadi pada tahun 2004 silam. Dan pemirsa, Museum Tsunami Aceh ini dan juga beberapa lokasi yang telah kita lihat tadi menjadi saksi bisu peristiwa tsunami yang telah meluluh lantakkan Aceh pada 2004 lalu. Dan diharapkan melalui peringatan tsunami ini dapat membuat masyarakat Aceh bangkit kembali dan menjadikan Aceh lebih baik dan lebih kuat ke depannya. Dan saya Cid Hardianti mohon undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.